Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Salam rindu, Shalom. Tema rema kita malam hari ini adalah Hai umat, dengarkanlah. Terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9, ayat 20 sampai 25. Saya akan membacakannya. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Saudara sekalian, tema ini diambil dari Ulangan pasalnya ke-6 ayatnya ke-4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel. Ucapan ini disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika Musa dan bangsa Israel sudah berada di seberang sungai Yordan, di tanah Moab. Musa berdiri semakin dekat dengan tanah perjanjian, tinggal satu langkah lagi, tetapi Musa tidak diperkenankan untuk masuk ke dalamnya. Kita ingat, saudara sekalian, Musa pernah memohon kepada Tuhan, tapi Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai 27 dikatakan, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Musa hamba Allah yang setia, yang selama ini
berjalan bersama dengan bangsa Israel hampir 40 tahun. Musa tidak diperkenankan masuk ke dalam tanah perjanjian, dia hanya dapat menatap dari kejauhan. Di tepi sungai Yordan, tanah Moab, Musa berdiri di hadapan generasi Israel yang baru. Generasi inilah yang kemudian akan menikmati akan janji Allah. Namun sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa merasa perlu untuk mempersiapkan generasi Israel ini. Bukan mempersiapkan mereka bagaimana berperang, bertempur melawan penduduk di sana, tetapi Musa, saudara sekalian, ingin sekali memperlengkapi mereka dengan hal-hal yang sangat penting. Tidak dimulai dengan perintah, tetapi dimulai dengan cerita. Kita melihat dalam Ulangan pasal yang kelima, Musa memberikan cerita kembali, mengingatkan kembali bagaimana tangan Tuhan yang telah menolong mereka. Musa mengingat mereka apa yang telah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel hampir selama 40 tahun. Dalam Ulangan pasal yang kelima ayat 15 dikatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung. Mereka diingatkan akan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang begitu jelas, yang telah mereka alami oleh karena campur tangan Tuhan yang ajaib ini. Kini Musa menasihatkan mereka supaya mereka bagaimana harus hidup di tanah perjanjian. Negeri yang mereka tempati bukan kosong tanpa penghuni. Negeri yang mereka akan tempati, saudara sekalian, ada bangsa-bangsa lain. Tentu ada budaya, ada kebiasaan, ada kepercayaan. Oleh sebab itu Musa mengatakan, dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, dan Dia adalah Esa adanya. Perkataan ini bukan sekedar perintah, tetapi merupakan pengakuan iman orang Israel. Kalau kita tahu orang-orang Muslim, mereka mempunyai pengakuan yang namanya 2 kalimat syahadat. Saudara sekalian, mereka mengatakan, saya bersaksi tidak ada ilah lain selain Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul atau utusan Allah. Demikian juga orang Israel, saudara sekalian, mereka juga punya pengakuan iman. Dengarlah, hai Israel, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya tidak ada ilah lain yang boleh disembah kecuali Allah yang dikenal sebagai Allah Yahweh. Pengakuan iman kepada Allah yang Esa harus diajarkan kepada anak-anak berulang-ulang. Dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini dikatakan luar biasa pada waktu anak-anaknya duduk atau mereka duduk bersama di tengah-tengah keluarga dalam perjalanan, berbaring, bangun, mengajarkan berulang-ulang hal yang sama, yaitu Allah adalah Esa. Itulah sebabnya, saudara sekalian, umumnya anak-anak orang Yahudi, mereka punya pemahaman seperti orang tuanya. Saya pikir ini merupakan perbedaan yang sangat jelas dengan orang tua hari ini. Keluarga-keluarga Kristen berbeda sekali dengan keluarga-keluarga Yahudi, saudara sekalian. Kalau kita melihat tanggung jawab orang-orang Kristen tidak seperti tanggung jawab pada orang-orang tua, orang-orang Yahudi yang terus-menerus mengajarkan berulang-ulang, kapan saja, di mana saja, karena mereka mengatakan ini merupakan hal yang penting. Saudara sekalian, alasan lain karena mungkin orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan, atau juga anak-anak sibuk juga dengan urusan belajar.
Mereka harus belajar, ada PR, ada ulangan. Tetapi juga sudah sekalian, tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa orang tua, papa, mama, anak-anak semua juga sibuk dengan HP-nya masing-masing. Coba kita perhatikan, banyak sekali sudah sekalian keluarga-keluarga kita yang menghabiskan waktu lewat HP, sudah sekalian. Tidak heran akar kekristenan anak-anak zaman sekarang tidak mendasar seperti anak-anak Yahudi. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita, karena Tuhan ingin juga supaya anak-anak kita punya iman yang sama seperti kita, dengan sungguh-sungguh mereka boleh bertambah, boleh bertumbuh, boleh berkembang, boleh berbuah bagi Tuhan. Hal yang menarik dari ucapan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, adalah selalu diingat oleh setiap umat. Di dalam ayat 8 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Secara simbolis, sudah sekalian, dan secara kasat mata, perintah itu harus ditulis dan diberi wadah dari kulit yang namanya tefilin, kemudian diikatkan pada tangan atau pada dahi, atau diberi kotak kecil dari logam disebut mesusa, ditempatkan di tiang pintu rumah atau tiang pintu gerbang. Jadi setiap orang mau masuk keluar pintu, baik pintu rumah maupun pintu gerbang, selalu membaca bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi inti daripada pengakuan itu bukan sekedar menjadi pengakuan iman orang Israel, dan bukan sekedar harus diajarkan kepada anak-anaknya turun-temurun, tetapi yang ingin Musa tekankan adalah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengakuan iman bukan sekedar pengakuan iman, tetapi pengakuan iman yang harus dijabarkan bagaimana mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam pembacaan Matius pasal 22, kita melihat tentang adanya seorang ahli Taurat yang datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan hukum mana yang pertama. Sudah sekalian, kalau kita melihat dalam latar belakang orang-orang Yahudi pada waktu itu dalam ada dua aliran. Aliran yang pertama, hukum itu menjadi lebih luas, lebih panjang, lebih lebar, lebih rinci, sampai mereka menjadikan 613 hukum. Dan 613 hukum ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama 248 hukum bicara tentang hal yang harus dilakukan, harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Dan bagian yang kedua adalah 365 hukum yang bicara tentang jangan, ya, tentang sesuatu yang dilarang. Nah, saudara sekalian, orang Farisi harus menghafal semuanya 613 hukum ini. Baik yang harus begitu, tetapi juga yang jangan begini, jadi itu harus yang mereka hafal. Tetapi ada sebagian lain, saudara sekalian, mezhab yang lain atau aliran lain yang begitu meringkas. Yang paling penting bagaimana? Jadi menjadikan satu kalimat, jadi hukum yang begitu banyak cuma satu kalimat. Nah, ada dugaan sudah sekalian ahli Taurat yang datang kepada Tuhan, termasuk kelompok yang kedua. Dan untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat ini, dalam Injil Markus pasal 12 ayat 39, Tuhan Yesus mengutip pernyataan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan sudah mengatakan seperti itu. Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, yang paling utama, yang paling besar, dan yang paling pertama.
Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, itu harus dinyatakan, dibuktikan. Tatkala kita menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama dalam hati kita, maka kita harus menyatakan juga dalam perbuatan-perbuatan kita. Dengarlah, hai Israel, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar mendengarkannya, tapi juga menyimaknya, memahaminya, mentaatinya. Karena Tuhan itu Tuhan yang esa, ajarannya, nasihatnya, perintahnya harus dilaksanakan. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita mengasihi dan melakukannya dengan sesuai dengan perintah Tuhan. Jawaban Tuhan menarik di sini, saudara sekalian. Sementara orang ahli Taurat bertanya hukum yang mana, tapi Tuhan memberikan dua jawaban. Hal yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jikalau engkau betul-betul mengasihi Allah, maka engkau juga pasti bisa mengasihi sesama manusia. Ini merupakan hal yang penting, saudara sekalian. Tuhan mengajarkan kalau kita mengasihi Allah, maka juga kita harus mengasihi sesama kita. Karena dua hukum ini saling melengkapi. Tidak bisa kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama kita. Itu adalah omong kosong. Itu adalah kebohongan. Kita perlu menyatakannya dengan sikap bagaimana kita mengasihi sesama kita. Saudara sekalian, Tuhan mengatakan hal yang sangat penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sekedar pengakuan iman, tetapi dijabarkan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Biarlah renungan malam hari ini boleh berbicara kepada kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh mengingatkan pengakuan iman orang-orang Yahudi. Biarlah juga menjadi pengakuan iman kami bahwa Tuhan itu Allah kami, Tuhan yang esa. Dan biarlah bukan sekedar pengakuan iman yang kami miliki, tetapi juga kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Dan biarlah sungguh kami dapat mampu juga mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami hanya bisa dalam pengakuan iman tetapi belum mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah Tuhan melalui rema kami malam hari ini boleh menolong kami untuk kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan memberkati iman kami, Tuhan memberkati pertumbuhan kami. Sekalipun dalam masa pandemi ada keterbatasan kami bersosialisasi atau bertemu dengan banyak orang, tapi biarlah kami tetap boleh mampu menyatakan kasih kami kepada sesama kami dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan tolong kami dari hal yang kecil, dari hal yang biasa, dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau berdoa untuk anggota jemaat dan simpatisan yang sedang kehilangan pekerjaan karena mereka telah di PHK, mereka harus mencari pekerjaan baru. Biarlah Tuhan juga membuka jalan dalam kesulitan mereka. Mereka yang sedang mengalami pergumulan karena masalah usaha, Tuhan tolong mereka supaya mereka dengan kesetiaan, kesabaran mereka terus diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan membuat mereka mampu bertahan di tengah-tengah masa yang sulit. Kami tak lupa juga mendoakan yang mereka mengalami pergumulan karena masalah keharmonisan keluarga. Tuhan tolong supaya mereka juga dapat mengatasi masalah ini dengan kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan ya Tuhan untuk anak-anak kami yang studi, baik yang di sekolah maupun yang sudah kuliah. Tuhan memberkati agar mereka tetap diberikan hikmat bijaksana untuk boleh tetap belajar dengan baik,
sekalipun secara online, tetapi biarlah mereka boleh belajar dan mengembangkan diri dengan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami tak lupa juga mendoakan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah mulai diuji coba dan sudah dikembangkan, dan kami tetap berdoa mohon Tuhan yang boleh tolong supaya sungguh-sungguh hal ini bermanfaat bagi bangsa, demikian juga bagi dunia. Berkati Tuhan Presiden kami, mampukan mereka menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, supaya mereka juga mampu menjalankan pemerintahan dengan penuh kearifan daripada Tuhan saja. Terutama ya Tuhan, banyak rongrongan kepada pemerintah kami, berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu supaya pemerintah juga dapat mengatasi semua dengan hal yang positif, dan Tuhan yang boleh berkarya. Terutama ya Tuhan untuk masalah pengentasan masalah ekonomi dan pengentasan masalah pandemi COVID-19 ini, kami juga mohon Tuhan tolong, dan juga terutama dalam masalah keamanan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami malam ini, kami akan istirahat, Tuhan sertai, dan biarlah kami dapat bangun besok dengan tubuh yang segar, melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Berkati kehidupan kami dan pakai kami menjadi alat berkat. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Ciao.